Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mempelajari penggunaan turunan fungsi trigonometri. Pertama adalah pengertian titik stasioner dan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Yang kedua adalah nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Lalu ketiga garis singgung fungsi trigonometri. Dan keempat adalah selang kecekungan fungsi trigonometri. Maaf. Pengertian titik stasioner dan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Titik stasioner adalah titik yang menyebabkan turunan pertama fungsi bernilai 0. Jadi, titik A disebut titik stasioner jika f aksen A sama dengan 0. Selang kemonotonan fungsi trigonometri, perhatikan gambar berikut. Fungsi naik bisa diperhatikan dari interval A ke B, itu naik ya. Kemudian pada fungsi turun, interval dari A ke B turun fungsinya. Dengan turunan pertama fungsi f akan diketahui apakah fungsi naik atau turun di interval A, B. Jika f aksen X lebih besar dari 0, maka fungsi f dikatakan naik. Jika f aksen X lebih kecil dari 0, maka fungsi f dikatakan turun. Yang terakhir, jika f aksen X sama dengan 0, maka dikatakan fungsi f tidak naik dan tidak turun. Jadi pada titik stasioner, fungsi tidak naik dan tidak turun. Jika fungsi f naik atau turun pada interval A, B, maka dikatakan fungsi f monoton pada interval A, B. Contoh soal, diketahui fx sama dengan min setengah sin 2x ditambah v untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2v. Tentukan titik stasioner, lalu yang B-nya tentukan interval fungsi naik. Nah, diketahui fx sama dengan min setengah sin 2x ditambah v, maka diperoleh turunannya adalah min setengah cos 2x tambah v sama dengan min cos 2x ditambah v. Titik stasioner fungsi f dicapai saat turunannya sama dengan 0. Maka min cos 2x tambah v sama dengan 0. Cos 2x tambah v sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari cos berapa yang nilainya 0, yaitu cos v per 2. Maka diperoleh 2x tambah v sama dengan v per 2 ditambah k kali 2v atau 2x tambah v sama dengan min v per 2 ditambah k kali 2v. Kita menggunakan persamaan dalam cos, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan min v per 2 ditambah k dikali 2v atau 2x sama dengan min 3v per 2 ditambah k kali 2v. Kita sederhanakan menjadi x sama dengan min v per 4 ditambah k kali v atau x sama dengan min 3v per 4 ditambah k kali v. Untuk x sama dengan min v per 4 ditambah k v diperoleh x-nya 3v per 4 dan 7v per 4. Sementara untuk x sama dengan min 3v per 4 ditambah k kali v didapat x sama dengan v per 4 dan maka didapat x-nya adalah v per 4, kemudian 3v per 4. Nah, lalu kita gabung dengan yang lainnya adalah 5v per 4 dan 7v per 4. Sehingga jawaban untuk fungsi naik itu adalah apabila turunannya lebih besar dari 0. Diagram nilai turunan fx di sekitar titik-titik stasioner adalah sebagai berikut. Kita punya absis dari titik stasionernya adalah 0, v per 4, 3v per 4, 5v per 4, dan 2v. Jadi terdiri dari 1, 2, 3, 4 daerah. Kemudian kita cek
dengan menguji tandanya, maka didapat tandanya seperti berikut. Sehingga kita bisa lihat dia naik pada interval 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari V per 4 dan pada interval 3V per 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5V per 4. Nah, silakan untuk latihan. Dikerjakan soal berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan setengah cos min 2x untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2V. Grafik fungsi f naik pada interval. Nah, ini pilihannya yang A 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari V per 4 dan V lebih kecil dari X lebih kecil dari 3V per 2. Lalu B 0 lebih kecil dari X lebih kecil V per 2 dan V lebih kecil dari X lebih kecil 3V per 2. Kemudian C, V per 4 lebih kecil dari X lebih kecil 3V per 4 dan 3V per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2V. Yang D-nya V per 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari V dan 3V per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2V. Yang E-nya V per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari V dan 3V per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2V. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.